berita-berita orang-orang yang lalu ini langsung diambil dari malaikat Jibril yang diperintah Allah untuk menyampaikan kepada Nabi SAW. Kemudian berita-berita tersebut yang disampaikan dan diceritakan kepada manusia ya, yang ada pada masa Nabi SAW. Jadi tidak hanya satu kaum dan tidak hanya satu rasul ya, tapi beberapa rasul ya, rusulan di sini. Allah tadi mengatakan nakus alaika rusulan ya. Kami telah mengisahkan para rasul ya dari berbagai kurun waktu, mulai dari sejak Nabi Adam ya. Nabi Adam dan anaknya ya, dan juga perjalanan para nabi tersebut dan para raja yang telah lalu ya. Jadi orang-orang yang berakal yang dari kaumnya, jadi orang-orang yang berakal dari penduduk Makkah ya, kaumnya Nabi SAW yang mendapat taufik dari Rasulullah SAW akan percaya dan membenarkan apa yang telah diwahyukan oleh Allah SWT pada Rasulullah. Contohnya seperti Abu Bakar ya. Abu Bakar tak pernah menolak sedikit pun ya. Jadi apa yang disampaikan Muhammad, kata Abu Bakar, adalah benar adanya dan aku percaya ya. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang berita-berita orang-orang yang masa lalu, para rasul dan umatnya, ini akan dibenarkan oleh orang yang berakal dari kaum Nabi SAW ya, yang mendapat taufik dari Allah. Jika mereka beriman kepada Nabi SAW, dia akan beriman kepada Nabi dan membenarkan Nabi SAW. Yang demikian ini adalah mukjizat. Ini adalah satu mukjizat dari Nabi SAW dan dalil atas kesahihan kenabian Rasulullah SAW ya. Sebaliknya, siapa yang tidak beriman dan memusuhi Nabi SAW, dia akan menjadi penghalang bagi Nabi SAW yang akan membenci dan menentangnya ya. Kita lihat aja sirah Nabi kan, banyak para kafir Quraisy yang menjadi penentang dan penghalang bagi Nabi SAW, termasuk pamannya sendiri ya, Abu Lahab, mengingkari apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ya. Sampai-sampai mengatakan tabban laka ya Muhammad ya. Celaka kau ya Muhammad, kata pamannya Abu Lahab. Tapi sebetulnya yang celaka adalah Abu Lahab ya, dengan turunnya surat tabbat yada abi lahabi wa tabba ya. Yang celaka itu adalah Abu Lahab ya. Jadi orang-orang ini akan mengatakan ya, orang yang tidak beriman ya, dan tidak percaya dan menjadi penghalang Nabi SAW, mereka mengatakan ini adalah berita-berita orang-orang yang lalu ini dia ambil dari seseorang ya. Dia tulis berita-berita tersebut, dia pergi kepada orang-orang tertentu, mengambil berita-berita tersebut yang diimlakkan, yang didiktekan kepadanya pagi dan sore ya. Jadi dia ambil berita itu, dia tulis ya. Padahal Rasul tidak pernah berbuat yang demikian ya. Dan Allah SWT telah mengabarkannya dalam firman-Nya surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 5, Kul anzalahul ladzi ya'lamu sirra bis samawati wal ard. Katakanlah ya Muhammad, Allah lah yang menurunkan ya, berita-berita
tentang para rasul dan kaumnya itu, ya. Allah yang mengetahui rahasia apa yang ada di langit, 7 lapis langit dan bumi. Jadi Allah yang menurunkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan melalui orang-orang yang mempelajari ya, berita-berita orang-orang yang telah lalu. Jadi nggak pernah Rasulullah belajar, tapi langsung dari Allah melalui perantara malaikatnya Jibril, melalui turunnya wahyu kepada Nabi SAW yang berisi tentang cerita-cerita atau kisah-kisah umat-umat terdahulu dan para rasulnya. Ini adalah hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, insya Allah kita akan sambung dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.